terjadi di depan. Sepertinya ada seseorang yang telah memblokir bus, menutup jalan menuju jembatan Dinggo. Nah, jika ada bom di bagasi, aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Tapi jika tidak ada, tunggu saja bagaimana aku akan membereskanmu nanti. Tidak ada waktu untuk memastikan apakah ada bom. Turun dan lihatlah. Baiklah, Sekalian ambil risiko saja. Pukul 14:59. Minggir, jangan paksa aku mengatakannya untuk kedua kalinya. Bergeraklah. Ini adalah pertaruhan terbesar dalam hidupku. Jika aku menang, aku bisa membalikkan segalanya dan menebus segala penyesalanku. Pukul 3 sore. Ya Tuhan. Sayang, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja, sayang. Rasanya begitu lega bisa memelukmu lagi. Aku tidak menyangka kamu mengatakan yang sebenarnya. Aku salah menilaimu. ayah. Terima kasih ayah, karena telah menyelamatkan hidupku. Terima kasih, terima kasih. Jaga emosimu lain kali. Jangan terlalu gegabah. Baiklah. Terima kasih. Anda adalah putri sulung keluarga yang dari Jiangchen, Presiden Grup Lingyun yang Qingrong. Tuan, Anda mengorbankan diri demi orang lain. Sungguh tindakan yang mulia. Qingrong mengagumi Anda, Tuan. Bolehkah saya tahu nama Anda? Aku Ye Dingtian hanya orang biasa. Kehadirannya jelas setara dengan diriku sendiri. Namun dia berpakaian begitu sederhana. Kapan Jiangchen pernah menghasilkan orang seperti ini? Mohon maaf, saya tadi hanya terganggu oleh beberapa masalah. Sayang, sebaiknya kamu pulang duluan. Percayalah padaku, aku akan menyelamatkan Xiao Xiao. Benarkah? Aku bersumpah demi langit, aku akan membawa Xiao Xiao pulang dengan selamat. Pulanglah. Tuan Yi, apakah Anda sedang mengalami masalah? Presiden Yang, jika aku katakan bahwa sampai hari ini, aku adalah seorang pecandu judi, yang bahkan mempertaruhkan putrinya sendiri, apakah kamu akan percaya padaku? Tuan Yi, Anda pasti bercanda. Jika Anda memiliki masalah, jangan ragu untuk datang kepada saya. Presiden Yang, bisakah Anda membantuku menyelidiki keberadaan Wang Laizi? Sebagai gantinya, aku akan memberimu saran mengenai hadiah ulang tahun kakekmu. Apakah kau menyelidikiku? Presiden Yang, perjamuan ulang tahun tetua Yang di Jiangchen adalah acara utama. Hal seperti itu tidak perlu diselidiki, bukan? Selesaikan itu. Baiklah. Terima kasih, Presiden Yang. Satu-satunya alasan aku membantumu adalah karena kau menyelamatkan satu bus penuh orang. Aku juga tidak berpikir kau memiliki saran yang layak diberikan. Dan aku juga tidak membutuhkannya. Patung Buddha Giok itu palsu. Palsu. Mustahil. Buddha Giok itu merugikanku hampir 10 juta. Tunggu, sebenarnya siapa kau? Bagaimana kau bisa tahu ini? Presiden Yang tidak perlu merasa gugup. Jika Anda tidak keberatan, mengapa tidak membiarkanku melihat patung Buddha Giok itu? Baik. Buddha Giok ini dibuat 800 tahun yang lalu oleh seorang master tingkat atas, diukir dari sepotong giok hetian. Ini sangat berharga dan telah dinilai oleh pakar papan atas Jiangchen. Itu tidak mungkin palsu. Itu hanya berarti bahwa pakar yang disebut-sebut hebat ini entah tidak kompeten atau hanya ingin mencari uang haram. Sama seperti laporan berita dari kehidupan masa laluku. Berhati-hatilah, dalam jangka pendek, aku tidak bisa mendapatkan 10 juta lagi untuk membeli hadiah ulang tahun bagi kakekku. Yi Dingtian, kau sungguh berani. Di kehidupan masa laluku, tetua keluarga Yang meninggal mendadak pada malam perjamuan. Rahasia patung Buddha Giok ini juga terungkap. Presiden Yang dipenjara dan kakaknya menjadi kepala keluarga Yang. Patung Buddha Giok itu berisi kain berlumuran darah. Siapapun pemilik benda ini, pada hari ke-7 akan menemui ajal mendadak. Jika aku tidak salah, besok adalah hari ke-7 itu. Buang ke sungai agar tidak bertuan.
Dan kutukan itu akan segera sirna. Tapi Presiden Yang, Anda harus berpikir dengan matang tentang siapa yang ingin menjebak Anda. Kita akan membahas ini nanti. Mengenai masalah ini, saya Yang Qingrong berhutang budi pada Anda. Presiden yang Tuan Ye sudah melacaknya. Wang Laizi sedang dalam perjalanan menuju lelang pertama Jiangcheng. Itu adalah pelelangan yang mengejutkan. Seluruh Jiangcheng. Di pelelangan itu, rakyat biasa bangkit menjadi jutawan. Sementara yang lain menghamburkan kekayaan untuk barang rongsokan tak berharga. Presiden Yang, berapa banyak uang tunai yang Anda bawa sekarang? 1 juta. Itu sudah cukup. Antar aku ke pelelangan. Apa? Presiden Yang, aku bisa membantumu mendapatkan lebih banyak uang tunai, serta hadiah ulang tahun yang sempurna untuk kakekmu. Tapi aku punya 2 syarat. Pertama, untuk pelelangan ini, aku yang akan memegang kendali. Kedua, aku ingin setengah dari uang yang kita peroleh. Itu tidak bisa Presiden Yang. 1 juta bukan jumlah yang kecil. Tidak apa-apa. Tuan Yi adalah penyelamat saya. Dan saya mempercayai. Wang Laizi, Ye Dingtian, kau bajingan menyedihkan. Bagaimana bisa kau sampai ke sini? Apakah kamu mengenalnya? Seorang pecandu judi yang berutang banyak uang padaku. Wang, aku bisa melunasi utang hari ini. Di mana kamu menjual Xiao? Sebaiknya kau berhati-hati dengan ucapanmu. Aku tidak pernah melakukan hal-hal buruk yang kau tuduhkan padaku. Kakak, hai. Dia benar-benar perusak suasana. Jadi kamu adalah ayah Xiao. Aku akan memberimu waktu 3 detik. Segera enyah dari sini, sebelum kamu mengotori mata hataku. Ye Dingtian, tidakkah kau mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Sun? Pergi segera. Ini bukan tempat untukmu. Aku bisa pergi. Tapi pertama-tama kembalikan Xiao padaku. Kamu pikir kamu siapa keamanan? Tunggu. The film was translated and narrated by M Media. Bukankah ini Presiden Yang? Aku ingat bahwa kamu seharusnya menghadiri perjamuan ulang tahun tetua yang hari ini. Mengapa kamu di sini bersama Gigolo ini? Gigolo. Tuan Yi adalah tamu kehormatan saya. Saya sarankan Anda menjaga sikap. Baiklah. Nah, jangan pikir karena kamu dekat dengan Presiden Yang, kamu bisa bertindak begitu lancang. Hati-hati, atau satu panggilan telepon dariku akan membuat putrimu. Xiao ada di tanganmu. Ye Dingtian, apakah kau tuli terhadap kata-kata Tuan Muda Sun? Tuan Muda Sun, sebutkan hargamu. Saya akan memberimu 500.000. Sun Hai segera kembalikan Xiao kepada Tuan Yi sekarang juga. 500.000. Aku ingin 50 juta. Kau, Apa katamu? Presiden Yang, Grup Lingyun sedang tidak mudah akhir-akhir ini bukan? Kamu tentu tidak ingin kami di korporasi keluarga Sun menendangmu saat kamu sedang jatuh bukan? Baiklah. Sepakat. Ye Dingtian, kau sudah berada di meja judi selama bertahun-tahun, dan kau kalah setiap saat. Apa kau benar-benar pikir aku tidak tahu persis berapa nilaimu? Lupakan 50 juta. Aku ragu kau bahkan bisa mengumpulkan $100. kau tahu Presiden Yang? Selera priamu buruk sekali. Tidak sepertiku. Presiden Yang, harus kukatakan, karena kamu begitu menghargai keparat ini, mengapa kamu tidak menghabiskan beberapa malam bersamaku saja? Lupakan gadis miskin itu. Bahkan menyelamatkan grup Lingyunmu akan terasa sangat mudah. Kau, Tuan Muda Sun, aku harap setelah lelang ini selesai, kau akan menepati janjimu. Baru dapat sedikit perhatian sudah besar kepala ya? kau tidak punya kesadaran diri. Menurut pandanganku, kau ditakdirkan untuk menghabiskan seluruh hidupmu di daerah kumuh. Bagaimana mungkin burung gereja biasa bisa memahami ambisi seekor angsa? Ambisi seekor angsa memang. Setelah perjamuan berakhir, jika kau tidak bisa mendapatkan 50 juta itu, kau harus melihat saat aku mempermainkan istri dan anakmu. Pergi kau bajingan menyedihkan. Jangan terpancing oleh orang seperti dia. Tidak masalah. Anjing menggigit kau tak perlu menggigit balik.
Selamat datang di Lelang Perdana Jiangcheng. Lot pertama kita adalah barang dengan sejarah sehebat ini. Jam tangan ini, di kehidupan sebelumnya, seseorang membelinya dan menjualnya kembali seharga 1 juta. Harga penawaran mulai 50.000. Mengapa barang rongsokan ini lagi? Sampah ini sudah berapa kali gagal terjual? Aku menawar 50.000. Apa orang ini sudah gila? Jika kau punya uang saku di kantongmu, pergilah kalahkan itu di meja judi. Mengapa membuangnya di pelelangan? Wang Laisi. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kemenangan dan kekalahan di kasinomu. Semuanya kau atur. Nah, apa kau serius ingin menghabiskan 50.000 untuk barang rongsokan ini? Tuan Yi, meskipun jam ini sudah berusia sabat, kondisinya sangat buruk dan dianggap sebagai barang cacat. Jam ini sudah muncul di beberapa pelelangan dan selalu gagal terjual. Itu hanya membuktikan bahwa mereka kurang berwawasan. Nah, jika kau ingin mencari harta karun tersembunyi, kau datang ke tempat yang salah. Semua orang di sini adalah anggota elit Jiangcheng yang bernilai jutaan, puluhan juta, atau bahkan ratusan juta. Lihat dirimu. Hanya seorang pecandu judi yang begitu miskin sampai menjual putrinya sendiri. Apa yang memberimu hak untuk mempertanyakan penilaian semua orang? Tepat sekali. Anak ini terlalu sombong. Elit Jiangcheng tidak lebih dari sekumpulan orang picik. Kau, Tuan Muda Sun, jika kau tidak berniat menaikkan tawar MMO, letakkan jam tangan itu. Jangan sampai merusak jam tanganku. bahkan Tuan Hu, tidak bisa memperbaiki jam ini. Dia secara tegas menyebutnya barang cacat. Itu benar. Siapa di Jiangcheng yang tidak tahu? Reputasi Tuan Hu di industri barang antik, kata-katanya mutlak. Kata-katanya adalah hukum. Tuan Hu. Siapa itu? Kau bahkan tidak tahu Tuan Hu. Dan kau ingin mencari barang murah di pelelangan. Tuan Hu adalah kepala penilai di Jiangcheng, sekaligus kepala restorasi kami. Jika jam ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia perbaiki, maka jam ini pastilah hanyalah barang cacat. Kau kampungan. Patung Buddha Giok itu, aku rasa itu juga dinilai oleh orang yang disebut Tuan Hu ini. Bakat dan kekuatan yang rendah, hanya hebat dalam reputasi kosong. Kau bajingan. Beraninya kau memfitnah Tuan Hu. Tuan Muda Sun, karena kau begitu percaya pada apa yang dikatakan Tuan Hu ini, beranikah kau bertaruh denganku? Memangnya kau siapa? Kau pikir kau layak bertaruh dengan Tuan Muda Sun? Apakah Tuan Muda Sun takut? Apa yang harus kutakuti? Jika jam ini benar-benar bernilai 50.000, maka aku bersedia membelinya dengan 10 kali lipat harganya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Sun, betapa murah hatinya. Jangankan 50.000, barang rongsokan ini bahkan tidak bernilai 5.000. Jika jam ini tidak bernilai 50.000, maka kau harus patuh berlutut dan menjilat sepatu ke untuk mengakui kesalahanmu. Sepakat. Janji adalah janji. Janji adalah janji. Sekali terucap tak bisa ditarik kembali. Baiklah. Sama sekali tidak. Tuan Yi, jam ini telah melewati tangan banyak ahli. Namun tak ada satupun yang mampu memperbaikinya. Ini benar-benar hanya barang cacat. Presiden yang sudah kukatakan. Lalang ini sepenuhnya di bawah kendaliku. 50.000 adalah jumlah yang sepele. Tapi, jika kau benar-benar berakhir berlutut menjilati sepatu Tuan Muda Sun, bagaimana kau akan bisa tegak kepala lagi di Jiangcheng? Presiden yang percayalah padaku. Presiden yang tak bisa menyelamatkan orang yang ingin hancur sendiri. Bajingan ini hanyalah pecandu judi yang bejat. Tidak punya harapan dan tidak berguna. Kau, Tuan Yi adalah tamu kehormatan grup Ling Yun saya. Kamu pikir kamu siapa? Berani menghinanya? Kau berani memukulku? Tuan Muda Sun. sebentar lagi aku akan membuat mereka berlutut dan meminta maaf. Aku menawar 50.000 untuk jam saku emas ini. Apakah ada tawaran yang lebih tinggi? Pemandu lelang. Selamat kepada Tuan Yi karena memenangkan jam tangan ini dengan harga awal untuk jam saku emas 18 Kelvin berusia ratusan tahun. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik saat aku menunjukkan cara memperbaiki jam tangan berusia sahabat ini.
Lihat jarumnya bergerak. Luar biasa. Jam yang tak terhitung jumlah ahlinya. Tidak bisa memperbaikinya. Dia benar-benar memperbaikinya. Apa yang terjadi? Jam ini sebenarnya bukan barang cacat. Tuan Yi, Anda telah memberi saya kejutan luar biasa lainnya. Tidak seberapa. Sekarang, apakah kau masih berpikir jam saku emas ini adalah barang cacat? Aku bilang penilai kepala Jiang Cheng tidak layak atas posisinya. Hanya mengejar ketenaran dan reputasi. Apakah kau percaya padaku sekarang? Hanya kucing buta yang kebetulan menemukan tikus mati. Tidak lebih. Untuk apa kau bersikap sombong? Satu keberuntungan. Tidak berarti kau akan beruntung setiap saat. Meskipun jam tanganmu ini asli. Harganya hanya 500.000. 10 kali 500.000. Hanya 5 juta. Tuan muda ini sanggup membayarnya. Keuntungan 100 kali lipat dalam 10 menit. Anak ini kemungkinan akan membuat namanya dikenal di dunia barang antik Jiang Cheng. Ini bukan 10 juta. Yi Dingtian, apa kau sudah gila? Meskipun jam tangan ini adalah barang unik dari sahabat lalu, tidak mungkin harganya mencapai 1 juta. Ada batasnya untuk omong kosong yang bisa kau ucapkan. Lalu, bagaimana jika kukatakan pemilik jam saku ini adalah pangeran terakhir dari Dacia? Jika kau menghitung waktunya, itu memang mungkin. Jika benar-benar milik tokoh itu, nilai 1 juta memang mungkin. Aku tidak percaya. Nak, jangan asal bicara. Sebagai pewaris sah grup Sun, Anda tentu tidak ingin ingkar janji. Di depan semua orang, bukan? Tuan muda Son, mereka sengaja menjebakmu. Kau tidak boleh mempercayai mereka. Diam jika aku menarik kembali kata-kataku. Bagaimana mungkin aku bisa berdiri di Jiang Cheng lagi? Tuan muda Sun, saya hanya melakukan ini demi kebaikan Anda. Keluar. The film Nah, was itu hanya 10 translated juta yang and tidak seberapa. narrated by M Media. Aku sanggup kehilangannya. Aku harap keberuntunganmu terus berlanjut. Aku menerima kata-katamu Tuan Muda Sun. Tuan Yi investasi 50.000, keuntungan 100.000. Bahkan jika saya berikan setengahnya kepada Anda, saya masih punya cukup uang untuk membeli kado ulang tahun baru bagi kakek. Visi Presiden yang tidak mungkin hanya terbatas pada 5 juta, bukan? Apakah itu maksud Anda, Tuan Yi? Pemandu lelang lanjutkan. Ini adalah lelang yang akan menggemparkan seluruh Jiang Cheng. Masih ada jauh lebih banyak daripada sekadar permata tersembunyi ini. Xiao Xiao, ayah pasti akan mendapatkan cukup uang 50.000 untuk membawamu pulang. Ayah, Xiao Xiao, Kau harus tahu, anjing ini sudah kelaparan selama 3 hari. Jika setelah lelang ini berakhir, aku tidak mendapatkan 50 juta itu, aku tidak bisa menjamin apa yang mungkin terjadi. Jangan keterlaluan. Terlalu jauh. Presiden Yan, apakah Anda ingin ikut pulang denganku dan melihat apa yang lebih jauh lagi? Kamu, sialan kau Tunha, akan kubuat kau membayar atas semua yang telah kau lakukan. barang lelang kedua, pedupaan Ming Suande. Tak disangka harta karun sehebat itu ada. Skala lelang ini benar-benar mengesankan. Bahkan pedupaan Ming Suande pun muncul. Harga penawaran mulai 5 juta. 10 juta. Aku harap kalian semua menunjukkan sedikit rasa hormat kepada grup Sonku. Tuan Muda Sun benar-benar kaya dan berkuasa. Lalu bagaimana dengan milikku? Apakah juga besar dan kuat? Ya, Tuan Muda Sun benar. Pergi sana. Aku menawar 11 juta. Bocah. Jangan salahkan aku karena tidak menghormatimu. Lagi pula kebutuhan untuk mendapatkan 50 juta demi menebus Xiao Xiao memberiku tekanan yang besar. Kau ingin mencari keuntungan dariku? Mimpi saja. 15 juta. Presiden Yang, Anglo Zuande dari dinasti Ming, adalah harta langka yang hanya bisa ditemui jika beruntung. Jika aku bisa memenangkan lelang dan mempersembahkannya kepada tetua Yang, grup Ling Yun, tidak peduli krisis apa yang kita hadapi, kemungkinan besar akan teratasi dengan mudah. Saya memiliki sebidang tanah senilai 20 juta. Tuan Muda Sun, aku ingin menawar 11 juta untuk Anglo ini. Ditambah sebidang tanah senilai 20 juta. Menghabiskan 30 juta untuk hadiah ulang tahun. Kau bajingan tak berguna. Beraninya kau menawar begitu gegabah. Jika Tungku Zuande ini ternyata palsu, menjualmu pun tidak akan menutupi biayanya. Siapa yang mempertanyakan penilaianku? Ini penilai barang antik nomor 1 di Jiang Cheng, Tuanku. Lelang ini benar-benar berhasil membuatnya datang. Hu Chengge, ahli penilai harta karun nomor 1 di negara ini. Tuan Hu, apa yang membawa Anda ke sini? Seseorang mengatakan bahwa penilai nomor 1 di Jiang Cheng tidak pantas dengan reputasinya dan hanya mencari ketenaran. Jika aku tidak datang sekarang,
Bagaimana mungkin aku bisa tetap berada di Jiangcheng lagi, Tuan Hu? Ini bajingan tak berguna ini, yang menghina integritas Anda. Itu dia. Dia hanya beruntung seperti kucing buta dapat tikus mati. Tidak lebih. Bagaimana mungkin dia dibandingkan dengan Tuan Hu? Bocah, aku sudah berkecimpung di dunia barang antik selama beberapa dekade. Atas dasar apa kau mengatakan bahwa aku tidak pantas dengan reputasiku? Tuan Hu, ketenaran Anda tersebar luas. Tidak perlu merendahkan diri kepada bocah miskin. Hanya saja Tunku ini. Anda, Tuan Muda Sun, saya telah menangani Tunku Ming Xuande ini secara pribadi selama lebih dari 1 dekade. Tenang saja, sama sekali tidak ada masalah dengannya. Tuan Hu, Anda sangat dihormati. Saya sangat mempercayai kata-kata Anda. Saya menawar 40 juta. Apakah ada yang ingin bersaing denganku? Tuan Yi, Grup Lingyun memiliki gedung kantor di barat kota yang bisa digunakan sebagai sandera bagi kita. Selamat Tuan Muda Sun, karena memenangkan penawaran untuk Tunku Ming Xuan dengan harga 40 juta. Selamat Tuan Muda Sun. Selamat Tuan Muda Sun. Sayang sekali. Apa yang disayangkan? Sayang sekali kau tidak akan mendapatkan 50 jutamu. Tapi jangan khawatir, aku akan membuat jenazah putrimu dikirimkan kepadamu. The film was translated and Sungguh narrated by disayangkan. M Media. Aku awalnya mengira orang yang disebut penilai nomor 1 di Jiangcheng tidak punya bakat yang sepadan dengan statusmu. Memikirkan bahwa kau bahkan tidak punya moral yang sepadan dengannya. Kau bocah, beraninya kau. Beraninya kau memfitnahku seperti ini. Tuan Yi, Tuan Hu adalah orang yang sangat dihormati dan berbudi luhur. Dia bukanlah orang yang bisa Anda singgung. Tenang saja Presiden Yang. Lihat aku membalasnya karena masalah Buddha Giok itu. Panggil saja aku King Rong. Yang King Rong, ternyata sikap dinginmu itu hanyalah akting belaka. Siapa sangka seorang penjudi yang kebetulan menemukan harta dan menjadi sombong tak tertahankan bisa begitu setia. Jeti Presiden yang agung ini suka bermain menjadi simpanan ya. Tutup mulutmu wanita penggoda. Kamu, jangan berani-berani bicara omong kosong. Omong kosong, tidakkah semua orang tahu bahwa kau dan Tuan Hu ini sedang berselingkuh? Kau, Tuan Muda Sun, itu tidak benar Tuan Muda Sun. diam dan pergi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Seperti yang semua orang tahu, Anglo Xuande dari dinasti Ming yang asli sangatlah langka. Satu yang dalam kondisi sempurna, jauh lebih langka lagi. Kau pecandu judi bajingan. Aku pikir kau hanya iri pada Tuan Muda Sun. Ya, aku iri padanya. Dia menghabiskan 40 juta untuk membeli barang rusak. Kau bohong. Kau bocah ingusan pelelangan Akbar Jiangcheng. Bukan tempat untukmu datang dan membuat keributan. Keamanan seret dia keluar dari sini. Mengapa terburu-buru Tuan? Kemampuan restorasimu sangat menyedihkan. Aku bilang bakatmu tidak sepadan dengan statusmu. Apakah aku salah? Kau benar-benar membeli barang cacat, Tuan Hu. Bukankah Anda bilang tungku ini benar-benar bagus? Paling tidak ini asli. Jangan khawatir Tuan Muda Sun, Anda tidak akan rugi banyak. Asli. Xuande menuntut kesempurnaan. Kuningan yang digunakan untuk anglo-anglo ini harus dimurnikan 12 kali. Warnanya harus meleleh dari dalam dengan bintik emas seperti salju. Barang ini hanyalah tiruan dinasti Qing dan barang rusak pula. Hu Cheng, kau menjual barang murahan sebagai barang berkualitas. Aku bilang moralmu tidak sepadan dengan statusmu, salahkah? Bohong, kau berbohong. Selamat Tuan Muda Sun, karena telah menghabiskan 40 juta untuk sebuah barang. Sebuah tiruan Qing yang rusak dari Anglo Xuande, yang nilainya kurang dari 100 ribu. Hu Cheng Deng, aku menghormatimu dengan memanggilmu Tuan. Dan kau berani-beraninya menipuku. Tuan Muda Sun, jangan dengarkan bualan orang ini. Aku baru ingat. Ada urusan yang harus kuselesaikan. Permisi, aku harus pergi. Kau. Sekarang, reputasi Tuan Hu sudah hancur lebur. Pecundang sekali. Mengaku sebagai master memang benar. Tuan Yi, sebenarnya siapa Anda? Presiden Yang, aku hanyalah orang biasa.
Orang biasa yang bisa memperbaiki jam saku pengulang menit berusia sabat. Orang biasa yang bisa melihat cacat pada dupaming Suwanda dalam sekali lihat. Kalian berdua benar-benar bajingan. Kau hanya menang 10 juta bukan? Apa kau benar-benar berpikir bisa tertawa paling akhir? Memang. Berbeda dengan Tuan Muda Sun, lelang bahkan belum berakhir. Dan dia sudah rugi 50 juta. Kau. Tunggu saja bocah. Tuan Yi, pelelangan hampir berakhir. Tapi, kita masih belum berhasil mengumpulkan 50 juta. Bajingan, kau sudah kehabisan akal bukan? Jika kau berlutut dan menjilat sepatu Tuan Muda Su untuk meminta maaf, mungkin belum terlambat. Selanjutnya adalah sesi yang sangat dinanti-nantikan, yaitu taruhan harta karun. Harta karun tertinggi dari kehidupan masa lalu akhirnya akan terungkap. Kunci kotak kayu ini telah hilang dan telah berpindah tangan melalui puluhan pemilik. Tidak pernah sekalipun dibuka. Dulu, batu itu, jiak hijau kasar yang sangat besar itu. Seseorang menghabiskan 30 juta hanya untuk mendapati bahwa itu tak lebih dari sampah. Orang itu langsung menjadi gila di tempat. Kurasa rumah lelang pertama Jiang Cheng ini benar-benar sedang merosot. Semuanya sampah. Hanya orang bodoh yang akan membelinya. Xiao Xiao, ayah akan membawamu pulang sekarang juga. Bajingan, kau tidak benar-benar percaya bahwa kotak kayu rongsokan ini bisa berisi sesuatu yang berharga bukan? Katanya kuda yang baik butuh pelana yang baik. Ini hanya kotak kayu maple biasa. Apa mungkin ada barang bagus di dalamnya? Penampilan bukanlah segalanya. Sama seperti Tuan Muda Sun, kau adalah contoh klasik orang yang terlihat baik di luar, tapi busuk sampai ke The film was akar-akarnya. Kau, translated Tuan Muda and Sun, narrated dia by menghina M Anda. Media. Aku tahu. Bocah, putrimu ada di tanganku sekarang. Sebaiknya kau jaga bicaramu. 50 juta bukanlah apa-apa. Aku akan mengambilnya dengan harga 10 juta. Kau benar-benar penjudi yang nekat. Tuan Muda Sun bajingan ini memang sudah jadi pecandu judi yang tidak bisa tertolong sejak awal. Kalau aku punya 10 juta, aku tidak akan peduli pada seorang anak perempuan. Benar sekali. Kalian ini, bahkan jika Tuan Yi adalah seorang penjudi, dia masih lebih baik daripada kalian berdua. Bajingan yang sok suci. Ye Diktian, aku sudah memberitahu istrimu tentang kau yang meminjam jutaan untuk berjudi di pelelangan ini. Apa? Coba katakan, apakah istrimu akan merasa begitu putus asa hingga dia akhirnya gantung diri? Kau. Lazy. Kerja bagus. Semua ini berkat Tuan Muda Sun. Ye Diktian. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan perasaan hancurnya sebuah keluarga sekali lagi. Semuanya. Penjudi putus asa di sini baru saja kehilangan putrinya sendiri. Dan sekarang, setelah dia berhasil mendapatkan 10 juta, dia ingin berjudi lagi. Coba kalian katakan, dia seperti anjing yang tak bisa berhenti makan kotoran. Dasar sampah. Sebelumnya, aku mengira dia memiliki bakat dalam penilaian. Bahkan sempat mempertimbangkan mempekerjakannya sebagai penilai utama keluarga Shen. Benar-benar, semuanya jangan dengarkan omong kosongnya. Tuan Yi, itu karena Presiden yang harap tenang, dibandingkan dengan istri dan putriku. 10 juta bukanlah apa-apa. Aku bahkan akan mempertaruhkan nyawaku sendiri. Nyawa Ye Dingtian. Kau pecandu judi. Aku harap kau kehilangan segalanya. 10 jutanya sudah habis. Dan istri serta anakku juga sudah pergi. Kau tidak lebih dari sampah. suami. Kenapa kamu berjudi lagi? Istri, kenapa kau ada di sini? Bukankah kamu bersumpah bahwa kamu tidak akan pernah berjudi lagi setelah malam ini? Istri, dengarkan aku, biarkan aku menjelaskan. Penjelasan. Aku sudah mendengarkan. Penjelasanmu terlalu sering. Itulah sebabnya aku percaya padamu. Lagi dan lagi. Nona Shin, Tuan Yi dia, Presiden Yang. Ini adalah masalah keluarga antara aku dan Ding Tian. Istri, aku bersumpah kali ini, aku pasti akan menemukan harta karun tertinggi. Sumpah. Di depan bus itu. Kamu juga bersumpah padaku bahwa kamu akan membawa Xiao Xiao pulang dengan selamat, tapi kamu malah meminjam jutaan dan lari ke pelelangan untuk berjudi demi harta karun. Kamu sudah terlalu mengecewakanku. Istri, apa yang kau lakukan? Letakkan pisaunya. Jika kamu berjudi lagi, aku akan mati tepat di depanmu. Sungguh sebuah pertunjukan yang luar biasa. Istri menasihati suami yang boros. Kau sih tak berguna, bukankah kau sangat sombong? Lanjutkan saja judimu. Istri, Xiao Xiao ada di tangan mereka. Jika aku tidak menghasilkan 50 juta di lelang ini, mereka akan memberikan Xiao Xiao kepada anjing liar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Kau harus percaya padaku.
Ini adalah yang terakhir kalinya. Ini benar-benar terakhir kalinya aku berjudi. Jika sesuatu terjadi pada Xiao Xiao, maka tidak ada alasan bagiku untuk terus hidup. Sun Hai, Wang Laizi, buka mata anjing kalian dan tonton dengan saksama. Saat aku menemukan harta karun ini dan menampar wajah kalian sekeras-kerasnya. Benar-benar kau. Ada sesuatu di dalamnya. Sepertinya itu harta karun. Ini terlihat seperti guci lukisan. Berapa harga barang ini? Istri Xiao Xiao selamat. Benarkah? Yuan keramik biru putih Yuan. Keramik biru putih Yuan. Bagaimana mungkin? Si pecundang ini. Bagaimana bisa pecundang ini menemukan keramik biru putih Yuan? Apakah itu sangat berharga? Keramik biru putih Yuan adalah puncak dari porselen Dacia. Sangat langka. Hingga saat ini, tidak ada yang terjual kurang dari 10 juta. Hanya guci kecil ini. Apakah semahal itu? Sekalipun itu keramik biru putih Yuan, lalu kenapa? Benda ini paling hanya seharga 30 juta, dikurangi 10 juta yang dipertaruhkan sebelumnya. Kau masih jauh dari menyelamatkan putrimu. Tuan Muda Sun. Ini mungkin adalah satu-satunya keramik biru putih Yuan di Jiangcheng. Menggunakan keramik biru putih Yuan untuk ditukar dengan putri Tuan Yi agar kembali ke rumah dengan selamat. Anda sudah mendapat untung besar. Aku tidak menginginkan keramik biru putih Yuan. Aku ingin 50 juta. Aku hanya ingin 50 juta. Aku tidak ingin keramik biru putih Yuan. Tuan Muda Sun, belas kasih adalah kebajikan. Mengapa aku harus menunjukkan belas kasihan padanya? Ye Dingtian. Lalang ini akan segera berakhir. Jika kau belum juga mendapatkan 50 juta saat itu tiba, aku tidak bisa menjamin putrimu akan tetap utuh. Jangan sakiti putriku. Tuan Muda Sun, lelang belum berakhir. Jangan terlalu cemas. Apa maksudmu pelelangan belum berakhir? Sesi taruhan harta karun sudah berakhir. Namun kau masih belum mendapatkan 50 juta. Tuan Yi, 50 juta itu, saya akan membantu Anda mencari jalan. Presiden, yang sudah kukatakan, dari semua uang tunai yang didapat dalam lelang ini, aku hanya ingin setengahnya. Tuan Yi, bahkan jika saya memberikan semua uang tunai dari acara ini, jumlahnya tidak akan mencapai 50 juta. Itu karena tidak satupun dari kalian tahu cara menilai barang. Ada perbedaan dunia antara berbagai koleksi porselen biru putih Yuan. Misalnya barang di tanganku ini adalah yang dianggap terbaik dari semua porselen biru putih Yuan. Guci Gui Gusi turun gunung. Apel. Mungkinkah itu Guci Gigusi turun gunung yang hilang seabad lalu? Ya, di kehidupan masa laluku, harta karun nasional ini ditemukan selama lelang Jiangcheng ini. Dan 5 tahun kemudian, barang itu mencapai panggung internasional dan terjual dengan harga fantastis 230 juta. Berapa nilai barang ini? Jika dihitung secara konservatif, 100 juta. 100 juta? Selamat Tuan Yi. Siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Pertama dia mengubah 50.000 menjadi 10 juta, mengantongi 10 juta dalam luapan amarah. Lalu dia membongkar dupa palsu dinasti Ming Xuan. Dan sekarang, dia telah mempertaruhkan 10 juta untuk memenangkan 100 juta. Mulai hari ini, legenda baru lahir di Jiangcheng. Bocah, apakah kau sudah tahu sejak awal bahwa ada keramik biru putih Yuan di dalam kotak rusak ini? Siapa sebenarnya kau? Kelahiranku kembali adalah rahasia terbesarku. Jika ini terbongkar, itu akan menimbulkan masalah besar. Tuan Muda Sun, kau mencoba menarik diri dari taruhan yang kau lakukan. Tuan Muda Sun, di depan begitu banyak tokoh terkemuka Jiangcheng, apa kau berniat untuk mengingkari janjimu? Aku tidak akan pernah menarik kembali ucapanku. Maksudku adalah, setelah lelang ini selesai, aku ingin melihat 50 juta itu. Meskipun keramik biru putih Yuan milikmu itu bernilai 100 juta di pasar ini, siapa lagi yang mampu membayar harga itu? Tuan Muda Sun memang bijak. Bijak sekali. Jika dia benar-benar bijak, dia tidak akan menolak tadi. Tuan Muda Sun benar-benar rugi besar kali ini. Tukarkan itu dengan Xiao Xiao milikku. Suamiku, apa yang harus kita lakukan? Jika kita tidak bisa mengumpulkan 50 juta, maka Xiao Xiao. Presiden Yang, jika kau berani angkat bicara, jangan salahkan aku karena memanfaatkan keadaanmu untuk menghancurkan grup Ling Yunmu.
Aku Sun Hai ada di sini. Siapa yang berani membeli keramik biru putih Yuan milikmu ini? Aku mau. Dan kau pikir kau ini siapa? Lirwaswu Azur Internasional. Tuan Muda Sung adalah Kepala Grup Son. Tuan Muda Sun, kau sangat berwibawa. Segera hentikan semua hubungan bisnis antara Azure Internasional dan Grup Sun. Dan masukkan Grup Sun ke dalam daftar hitam sepenuhnya. Kamu benar-benar lancang. Azure Internasional di Provinsi Hu adalah kekuatan yang patut diperhitungkan. Dan ia memiliki Grup Son sebagai mitra dekat. Apa kau pikir kau bisa mengakhiri kemitraan ini hanya dengan beberapa kata? Berdasarkan wewenang. Nama saya Li Ruxie. Jadi kau adalah presiden rahasia dari balai lelang ternama di Jiangchen. Mereka bilang di kehidupan masa lalunya dia bangkrut setelah kekalahan telak di pasar berjangka dan berakhir melompat hingga tewas. Presiden Li. Sudah lama sekali. Presiden Li, Azure Internasional memiliki kemitraan yang erat dengan Grup Sun kami. Tolong jangan rusak hubungan kita karena masalah sepele ini. Sepele. Kamu menjual anak itu tidak manusiawi. Kamu melanggar janjimu, itu tindakan yang tidak adil. Menjadi begitu tidak manusiawi dan tidak adil. Kamu menyebut ini masalah sepele. Xiaoqing lakukan seperti yang kukatakan. Baik, Direktur Li. Direktur Li, ini sama sekali tidak bisa. Benar-benar tidak bisa. Direktur Li, Presiden Li, kau benar-benar mau mempertaruhkan nyawa demi sampah ini. Saya tidak tahu siapa yang kamu sebut sebagai sampah. Tapi saya tahu bahwa Tuan Yi adalah penyelamat saudara saya sendiri. Seorang penyelamat. Nora, Saya akan membeli guci gigusi turun gunung itu seharga 1 miliar. Sun Hai, segera kembalikan Xiao Xiao kepada Tuan Yi. baiklah, kalau begitu. Ye Diktian, utang ini aku Sun Hai akan mengingatnya. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, Tuan Yi. Itu hanya bantuan kecil. Itu hanya bantuan kecil. Saya mendengar bahwa Tuan Yi, yang hidup sebagai seorang pertapa, telah menyelamatkan ratusan nyawa. Dan di pelelangan hari ini dengan segala keterbatasan, menunjukkan wawasan yang begitu tajam, dan mengungguli semua orang yang hadir. Maukah Anda, Tuan Yi, bersedia menjadi penilai utama untuk Azure Internasional dengan gaji tahunan 10 juta? Gaji tahunan 10 juta. Suamiku, selama setahun terakhir, kau tidak bisa menghasilkan 1 sen pun, dan kau bahkan kehilangan puluhan ribu di meja judi. Sekarang tiba-tiba gaji tahunan 10 juta. Apakah aku bermimpi? Istri, kamu tidak sedang bermimpi. Dengan kemampuan suamimu saat ini, gaji tahunan 10 juta bukanlah apa-apa. Gaji tahunan 10 juta untuk Tuan Yi sungguh tidak ada artinya. Namun, jangan repot-repot, Presiden Li. Grup Ling Yun saya tidak akan memperlakukan Tuan Yi dengan buruk. Baiklah. Jika Tuan Yi suatu saat merasa tidak puas di Grup Ling Yun, silakan hubungi kapan saja. Presiden Li, saya dengan Anda baru saja menginvestasikan 10 miliar untuk menimbun minyak mentah. Saya ingin tahu apakah itu benar. Tuan Yi benar-benar berwawasan luas. Saya sarankan Presiden Li mengambil keuntungan Anda selagi bisa. Jangan sampai Anda berakhir dengan tangan hampa. Halo, Apel. Gadis kecil itu hilang. Tangkap dia. Jangan berani-berani lari, gadis sialan. Di sana, ayo, kejar. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, ayah minta maaf. Xiao Xiao, keluarlah, kumohon. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Halo Xiaoqi. Tuan Ye telah menemukan Xiao Xiao. Ketemu dia di bawah jembatan. Bagus, kami sedang dalam perjalanan. Istri. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Xiao Xiao, di mana kau? Dia tidak ada di sini. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu semua karena kecanduan judimu. Bagaimana Xiao Xiao bisa hilang? Istri. Istri. Xiao Xiao. Xiao Xiao pasti akan baik-baik saja. Aku pasti akan membawa Xiao Xiao
pulang dengan selamat. Apakah ini berarti meski surga memberiku kesempatan hidup sekali lagi, aku tetap tidak punya cara untuk menebus rasa sakit yang kusebabkan pada istri dan putriku? Celaka. Aku melihat Xiao Xiao dibawa pergi dengan mobil van. Apa? Istri. Tenang saja Tuan Yi, Azure Internasional tidak akan pernah tinggal diam. Tuan Yi, jika Anda bisa memenangkan hatinya di perjamuan ulang tahun kakek besok, dengan pengaruhnya, dia pasti bisa menemukan keberadaan minivan itu, keberadaan van itu. Xiao Xiao, ayah pasti akan membawamu pulang. Aku pasti akan melakukannya. Istri. Berhenti. Saudara Yi, tolong selamatkan putri saya. Selamatkan dia. Jangan khawatir kakak Ita. Ye Diktian. Itu kau lagi si pecundang. Wang Laisi melakukan perbuatan keji seperti itu. Apa kau tidak takut akan pembalasan? Ye Diktian. Jangan kira, karena kau dibekini Presiden Yang, kau bisa memerintahku. Itu hanya 30.000 bukan? Aku akan memberikannya padamu. Ada 30.000 di kartu ini. Tapi saat aku datang ke sini, aku sudah menelepon polisi. Apakah kau memilih untuk mengambil 30.000 itu dan lari? Atau menunggu untuk ditangkap? Kau. Kau bagaimana denganmu? Ambil uangnya dan enyah dari sini. Ye Diktian, tunggu saja pembalasanku. Kakak ipar. Saudara Yi. Saudara Yi. Kakak ipar. Terima kasih. Terima kasih. Kakak ipar tidak apa-apa. Selama anak itu selamat itu saja yang terpenting. Saudara Yi. Saya bukan tipe orang yang menghindari utang. Setelah saya menabung 30.000 itu, saya pasti akan mengembalikannya kepada Anda. Terima kasih. Kakak ipar tidak perlu membayarku kembali. Alasan aku datang hari ini hanya untuk mendapatkan satu hal. Saudara-saudara Yi. Saya bukan orang seperti itu. Kakak ipar, apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin membelinya. Itu tidak bernilai apa-apa. Kakak ipar, aku akan memberimu tambahan 1 juta. Asalkan aku bisa mendapatkan keranjang herbal ini. Jangankan 1 juta. Bahkan jika itu berarti menguras seluruh kekayaan kehidupan masa laluku. Jika itu bisa memastikan istri dan putriku tetap aman, itu sangat sepadan. Kakek. Kakek, tadi ada kemacetan di jalan. Kami terlambat. Bagaimana bisa orang lain tidak mengalami kemacetan? Tapi kamu mengalaminya. Tepat sekali, King Rong. Hari ini adalah hari keberuntungan tetua. Hari keberuntungan. Kalian berdua seharusnya berangkat lebih awal. Menurutku kau sama sekali tidak memedulikan kakek di hatimu. Baiklah, pulangi hal seperti ini. Baik. King Rong, tadi ada kemacetan. Tidak masalah meski kau terlambat. Kemarilah duduk di samping kakek. Kakek, kali ini saya secara khusus mengundang Tuan Yi ke sini. Dialah orang yang menyelamatkan 100 orang Bijian Chen. Itu benar dia. Benar-benar bersinar di pelangan. Memang. Saya Ye Dingtian. Semoga tetua dianugerahi berkah tak terbatas dan umur sepanjang langit. Bagus. Pemuda yang sungguh luar biasa. Kemarilah duduk di sebelah King Rong. Tunggu. Semua yang hadir di sini adalah orang-orang terpandang di Jiangcheng. Apa hak orang dusun seperti dia untuk duduk di sini? Dan apa haknya untuk berada begitu dekat dengan kakek? Tepat sekali. Aku penasaran siapa yang baru saja masuk dengan bau kampungan yang menyengat ini. Benar-benar menjijikkan. Adik bibi. Tuan Yi adalah tamu kehormatan yang saya undang secara pribadi. Saya harus meminta kalian untuk menunjukkan rasa hormat. Presiden yang, boleh saya tanya, apa maksud tamu kehormatan? Dan siapa Anda ini? Dia adalah pacarku. Presiden Duen adalah kepala cabang Jiangcheng untuk Azure Internasional. Itu baru namanya pemuda yang punya masa depan cerah. Istilah tamu kehormatan membawa beban prestis tertentu. Namun dari atas sampai bawah, luar dan dalam,
Bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan gelar tersebut? Tepat sekali, King Rong. Kamu tidak bisa bertindak sesuka hati. Tuan Yi jelas bukan orang udik. Beliau saat ini adalah penilai kepala di grup Lingyun saya. Kepala penilai. Apa kau pikir karena dia mengambil beberapa barang sisa di pelelangan, dia bisa menyebut dirinya sebagai kepala penilai? Ini tidak masuk akal. Grup Lingyun juga merupakan aset keluarga Yang. Kamu tidak bisa seenaknya membuat keputusan seperti itu. Memilih seseorang dan menunjuk mereka sebagai kepala penilai. Grup Lingyun didirikan oleh saya sendiri. Mengenai siapa yang saya tunjuk, saya rasa itu bukan urusan paman kedua. Kamu, Kakek, lihat kakak. King Long ini. Kau benar-benar tidak bijaksana. Seorang kepala penilai tidak hanya membutuhkan keterampilan menilai yang sempurna, tetapi juga tingkat ketenaran tertentu. Kakek. Tuan Yi, Cukup jangan katakan lagi. baiklah aku mendengarkan kakek. Hanya saja ada beberapa orang yang seharusnya tidak membuat masalah lagi. Jika hal ini tersebar, bukankah itu akan merusak reputasi keluarga yang kita? Mohon maaf Tuan Yi. Tidak masalah, semakin besar sebuah The film keluarga, was translated and semakin sering pula narrated by terjadi M urusan-urusan Media. picik, urusan yang kotor. Kakak kau bahkan mengatakan bahwa kau tidak menghormati kakak sama sekali. Ini adalah ulang tahun ke-80 kakak. Kau datang dengan tangan kosong. Apa maksud dari semua ini? Orang dusun tetaplah orang dusun. Apa kau benar-benar berharap dia punya tata krama? Siapa bilang kami datang dengan tangan kosong? Hari ini Tuan Yi telah membawa kado yang sangat berharga. Hadiah yang berarti hadiah macam apa yang bisa diberikan oleh orang dusun? hadiah yang luar biasa. Kalau begitu aku harus melihat apa yang sebenarnya telah disiapkan oleh tamu kehormatanmu ini. Aku harap itu bukan hanya telur ayam kampung yang dia bawa dari rumah. Jika itu benar-benar terjadi, keluarga yang kita akan dipermalukan habis-habisan. Saya percaya pada penilaian King Rong. Xiao Ye, jangan buat kami menunggu lebih lama lagi. Keluarkan hadiah ulang tahunmu. Tetua Yang, meskipun saya Ye berasal dari latar belakang rendah, saya tetap mengerti aturan kesopanan. Tidak seperti orang lain yang berpakaian mewah, namun hanya mengucapkan kata-kata keji dan kasar. Tetua Yang, terimalah hadiah ini. Kau sangat perhatian. Itu hanya kotak rusak. Harta karun macam apa yang ada di dalamnya? Kakek buka dan lihatlah. Apa isinya? Sinue, hadiahnya sendiri tidaklah penting. Ketulusan di balik itulah yang utama. Kakak tolong buka segera. Saya tahu karakter Tuan Yi. Beliau tidak akan pernah berani menyebut sesuatu yang biasa saja sebagai kado berharga. Baiklah, saya akan mengikuti keinginan Anda. Ini adalah Pil panjang umur ungu emas. Apel, pil panjang umur ungu emas. Bukankah itu pil legendaris yang diracik oleh Dr. Dewa Chen Kue? Di ranjang kematiannya, konon pil panjang umur ungu emas ini bisa menghidupkan orang mati dan memulihkan tubuh. Aku bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. Sungguh ini adalah pil panjang umur ungu emas yang asli. Ye mendengar Tetua Yang telah menderita kesehatan yang buruk selama bertahun-tahun. Jadi saya mencari pil sakti ini sebagai hadiah ulang tahun. Meminumnya tidak hanya akan membersihkan penyakit kronis Anda, tetapi juga memperpanjang hidup Anda selama 20 tahun. 20 tahun. Terima kasih Tuan Yi. Xiao Ye, hadiah ini adalah sesuatu yang sangat disukai orang tua ini. Sekarang, apakah kau masih ingin terus mempersulit Xiao Ye? Mustahil. Mustahil. Bagaimana mungkin orang dusun seperti dia bisa menghasilkan harta karun seperti pil panjang umur ungu emas? Tepat sekali, pil sakti seperti itu jarang ditemukan. Bahkan jika keluarga yang kita mengerahkan seluruh kekuatan kita sulit menemukannya. Bagaimana mungkin orang kampung liar seperti dia bisa mendapatkannya? Ya, Di kehidupan sebelumnya, jika bukan karena Wang Laizi yang memecahkan keranjang obat itu, tidak akan ada yang tahu bahwa obat sakti tersimpan di dalamnya.
Tetua Yang, jangan terburu-buru untuk berterima kasih kepadanya. Presiden Tuan dia telah memberikan kado berharga. Kenapa tidak berterima kasih padanya? Bagaimana jika aku katakan bahwa pil panjang umur ungu emas ini adalah palsu? Presiden Duen Anda harus memberikan bukti saat berbicara. Aku punya buktinya. Namun sebelum aku menunjukkannya, aku ingin meminta Tuan Ye ini untuk mengakui kejahatannya, agar tidak ditertawakan oleh semua orang, dan tidak bisa mengangkat kepalanya seumur hidup. Presiden Duen sangat baik. Berbeda dengan beberapa orang yang tidak akan bisa mengejarnya meski dengan cambuk. Di kehidupan sebelumnya Jandali meminum pestisida untuk bunuh diri. Untungnya seorang dokter yang lewat menemukan pil panjang umur ungu emas di dalam tungku obat dan menyelamatkan nyawanya. Kisah itu memang benar. Yang tidak bersalah akan tetap bersih. Orang yang tidak bersalah tetap bersih. Sungguh orang yang tidak bersalah tetap bersih, yang bagus. Beberapa orang memang tidak akan menyerah sampai mereka terbentur tembok. Duen Feng tunjukkan buktinya dan tampar wajahnya dengan keras. Semuanya. Pil panjang umur ungu emas di tanganku adalah yang asli. Ini 2 pil panjang umur ungu emas. The film Tidak. was translated Tabit surgawi and Chen Kui sebelum narrated by kematiannya. M Media. Hanya menyempurnakan satu. Pil panjang umur ungu emas. Sekarang setelah muncul 2, salah satu dari mereka pasti palsu. Bagaimana kita bisa membedakannya? Milik Presiden Duen pasti yang asli. Apapun yang dibawa oleh bajingan itu pasti palsu. Yang satu adalah General Manager dari Asia Internasional di Jiangcheng. Yang lain hanyalah orang dusun. Sekali lihat sudah tahu asli atau palsu. Apa yang ingin kau katakan untuk membela dirimu sekarang? Presiden Duan. Dan dari mana asal pil panjang umur ungu emas milik Anda itu? Karena kau masih berpegang pada harapan palsu, aku akan memastikan kau memahami kebenarannya dengan jelas. Pil panjang umur ungu emas milikku berasal dari keturunan Shen Kue. Jadi begitu rupanya. Saat aku mendengar berita itu, aku melakukan beberapa kali kunjungan dan menghabiskan banyak uang untuk mendapatkannya, semua demi mempersembahkannya kepada orang yang berulang tahun hari ini. Bagus. Hatimu sungguh mulia. Berbeda dengan beberapa orang. Selama Anda sehat, Tetua. Semoga panjang umur. Apapun akan kulakukan. Luar biasa. Yi Dingtian. Perjamuan ulang tahun keluarga Yang. Bukanlah tempat untukmu datang dan pamer. Bawa barang palsumu dan pergi dari sini. Jika bukan karena Presiden Duan hari ini, kita pasti sudah membiarkan orang kampung ini menipu kita semua. Tepat sekali. Ye Dingtian, sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, apalagi yang bisa kau katakan untuk membela diri? Bukankah tadi sudah kubilang pada Tetua agar tak buru-buru berterima kasih? Apakah aku salah? Benar sekali kakek. Aku dengar bahwa kakak kita telah menyiapkan benda jahat dan keji untuk diberikan kepadamu. Dan sekarang dia menukarnya di saat-saat terakhir. Dengan pil palsu ini, dia pasti punya niat jahat. Apel. Baiklah Yang King Rong. Kakakmu sudah memperlakukanmu dengan sangat baik, namun kau ingin membunuhnya. King Rong. Apakah yang mereka katakan itu benar? Kakek saya. Saya tidak. Kakek. Ayah, Kakek. Kakek. Ayah. ayah, Kakek. Kakek. Kakek terkena serangan jantung. Cepat panggil ambulans, jangan hanya diam. Panggil ambulans. sudah terlambat untuk memanggil dokter sekarang. Yang King Rong, apa yang kau lakukan? Ini adalah obat jantung cepat beraksi yang selalu disimpan kakek di sisinya. Kalian semua mengaku sering mengunjungi kakek. Bagaimana mungkin kalian tidak tahu hal ini? Kami tadi hanya panik dan menjadi bingung. Itu tidak benar. Ayah sudah meminum obat ini. Mengapa tidak ada reaksi? Ayah, Semuanya jangan panik. Aku punya pil panjang umur ungu emas di sini. Tetua Yang pasti akan selamat. kami memiliki pil panjang umur ungu emas. Tunggu, jika dia memakan yang palsu, kondisi Tetua Yang hanya akan memburuk.
Pilmu yang palsu. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini. Ye Dingtian ambil barang-barang Mu. Dan inyahlah. Keluarga yang tidak menyambutmu inyahlah. Tuan Yi, tolong berhentilah memperkeruh suasana. Hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan kakek saya. Bukan apa-apa. Terima kasih Presiden Duan. Itu hanya bantuan kecil. Ayah, Ayah, ini bencana. Tetua yang tampak seperti sedang sekarat. Mereka bilang pil panjang umur ungu emas bisa menghidupkan orang mati dan menyambung tulang. Mengapa tidak ada efeknya? Mungkinkah ini palsu? Presiden Duan, mengapa tidak ada efeknya? Saya juga tidak tahu. Mungkin obatnya belum bereaksi. belum bereaksi. Belum bereaksi. Pil panjang umur ungu emas yang asli akan menunjukkan hasil segera setelah dikonsumsi. Presiden Duan, saya ingin bertanya, apakah yang ada di tangan Anda? Obat asli atau obat palsu? Tentu saja ini asli. Mungkinkah kau mengira milik sampah ini yang asli? Berhentilah mempermalukan diri sendiri. Kurasa kakek tidak bisa diselamatkan lagi. Keluarga yang besar ini tidak bisa hidup sehari tanpa pemimpin. Bagaimana kalau begini? Ayah, mengapa ayah tidak menjabat sebagai kepala keluarga yang untuk sementara? Bagaimana bisa kalian semua seperti ini? The film was Kakek masih hidup, translated dan and kalian sudah ingin narrated merebut by kekuasaan M. dan Media. membagi aset. Yang Kingrong, berhentilah bersikap sok suci. Kau bilang sangat peduli pada kakek. Bukankah kau melakukan ini hanya demi uang? Mereka bilang orang kaya itu tidak punya hati. Kakek, Sepertinya itu memang benar adanya. Presiden Yang, milik saya ini, adalah pil panjang umur ungu emas yang asli. tapi Tuan Yi, kakek saya benar-benar tidak sanggup menerima dosis kedua obat palsu. Kapan saya pernah berbohong kepada Anda? Jika dia tidak meminumnya sekarang, akan terlambat. Kau masih ingin dia meminumnya? Ayah, Ayah, kakek, ayah, ayah, kakek. Ayah, ada apa? Kakek. Bajingan kau yang Kingrong, kau benar-benar berani bersekongkol dengan orang luar untuk membunuh kakakmu sendiri. Kakek selalu begitu baik padamu. Bagaimana bisa hatimu begitu berbisa? aku sekarang menyatakan sebagai pelaksana tugas kepala keluarga Yang bahwa Yang Kingrong tidak akan menerima sepeser pun dari aset keluarga Yang. Kalian semua, Bagus. Drama yang luar biasa tentang perebutan warisan dan memutarbalikkan fakta. Menakjubkan. Kau bajingan. Sejak kapan kau berhak berkomentar tentang urusan keluarga Yang? Semua orang sudah melihatnya. Yang Kingrong bersekongkol dengan orang luar untuk meracuni tetua keluarga Yang dan membunuhnya. Perusahaanku Azure International tidak akan tinggal diam. kalian semua. Apa yang membuatmu begitu cemas? Mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa tetua yang tidak bisa diselamatkan? Dia bahkan sudah tidak bernapas lagi. Bagaimana mungkin dia bisa hidup? Dasar sampah. Bahkan obat asli dari Presiden Duan tidak berhasil. Mungkinkah obat palsumu bisa berguna? Asli atau palsu? Bukanlah sesuatu untuk kau putuskan. Bisa menentukan. Bocah, jika obat palsumu bisa menyelamatkan orang tua itu, aku akan berlutut sekarang juga dan bersujud padamu dan memanggilmu ayah. Aku tidak memiliki putra yang tidak berbakti sepertimu. Beraninya kau? Seseorang, tangkap bajingan yang membunuh demi uang ini dan segera amankan dia. Berhenti apa yang sedang kalian lakukan? Kakek. Ayah, Aku belum mati. Apakah kau begitu ingin menggantikanku? tidak. Tidak. Ayah, bukan begitu maksudku. Hanya saja kami terlalu khawatir tadi. Terlalu khawatir itu benar. Cukup semuanya, tenanglah. Jangan kira aku tidak tahu apa yang sebenarnya kalian pikirkan. Kali ini, semuanya berkat cucu perempuanku yang baik. Karena telah mengundang Tuan Yil ke sini. Jika tidak, mungkin aku sudah tiba di krematorium. Kakek, Tetua Yang, Anda diberkati dengan umur panjang yang tak terhingga. Bahkan jika saya tidak datang hari ini, saya yakin Anda akan tetap baik-baik saja.
Tidak tergerak oleh sanjuan atau hinaan. Rendah hati dan sopan. Naga emas bukanlah makhluk kolam. Ia akan terbang tinggi saat bertemu angin dan awan. Xiaoye, apakah kau bersedia? Membiarkan keluarga Yan menjadi angin dan awan untuk kenaikanmu. Ini, ayah. Apa maksudmu dengan itu? Biarkan Xiaoye kita yang bicara. Tetua Yang. Apa maksud Anda dengan ini? Nikahilah King Rong. Apal? Apa? Aku akan memberimu posisi kepala keluarga Yan. Ayah-ayah tidak bisa melakukan itu. Kakek, Saya minta maaf Tetua Yang. Saya sudah memiliki istri dan anak, dan hati saya tidak terbagi. Gangguan saya kali ini hanya untuk menyelamatkan putri saya, Xiao Xiao. Apa dia benar-benar menolak menjadi kepala keluarga Yang? Yang King Rong adalah primadona Jiangchen, dan keluarga Yan adalah raksasa mutlak yang telah mendominasi Jiangchen selama beberapa dekade. Siapa sebenarnya dia? kau tahu cara bersikap cerdik nah. Xiaoye, aku menjadi semakin tertarik padamu. Katakan apa yang kau butuhkan. Putri saya Xiao Xiao diculik tadi malam oleh sebuah mobil van di bawah jembatan di Jiangchen. Saya ingin meminta Anda Tetua Yang untuk membantu saya menemukan keberadaan mobil The van film ini. was translated itu. and narrated by M Media. Tetua Yang. Ye Dingtian sedang memainkan taktik pura-pura mundur, mencoba membuat Anda merasa bersalah padanya. Dia jelas merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Itu benar kakek Yi Dingtian ini. Bukanlah orang baik. Kalian semua telah sangat mengecewakanku. Presiden Duan, jamuan ulang tahun keluarga yang kami tidak menyambut Anda. Silakan pergi. Tetua Anda, Ayah, ayah ini. Bocah. Aku akan mengingat ini Duan Fan. Tunggu. Presiden Duan, apakah Anda melupakan sesuatu? Ye Dingtian. Jangan menguji kesabaranku. Memanfaatkan situasi. Anda sendiri yang mengatakannya tadi. Jika saya bisa menyelamatkan Tetua Yang, Anda akan berlutut di tanah, bersujud kepada saya, dan memanggil saya ayah. Apakah Anda kepala yang terhormat dari Azur Internasional di Jiangchen akan menarik kembali ucapan Anda di depan semua orang? Presiden Duan. Saya dengan Presiden Li dari Azure Internasional. Presiden Li memiliki hubungan yang cukup baik. Saya rasa Anda pasti tidak ingin reputasi Azure Internasional merosot tajam. Karena Anda Baik-baiklah. Ayah. Xiaoye, jangan khawatir soal putrimu. Orang tua ini pasti akan menyelidikinya untukmu. Kalau begitu saya harus merepotkan Anda Tetua Yang. kakek, apakah kakek pernah berurusan dengan keluarga Pasong? Keluarga Pasong sangatlah misterius. Meskipun keluarga yang ku berdiri di puncak Dacia, dibandingkan dengan mereka, kita bagaikan awan dan lumpur. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saya punya ide. Ide apa? Cepat beritahu kami. Presiden Li, berhenti membuat kami penasaran. Xiaoye benar-benar hampir gila karena khawatir. Mohon maaf. Meskipun keluarga Pasong kuat, dibandingkan dengan Dacia kita, mereka bukanlah apa-apa. Presiden Li, ini bukan saatnya untuk bercanda. Bisakah Anda memberikan saran yang substantif? Presiden yang jangan cemas. Saya kebetulan mendengar bahwa dalam beberapa hari ke depan, di lelang internasional Christie, akan ada kompetisi penilaian harta karun yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maksudmu? Pada kompetisi penilaian harta karun, satu pihak adalah keluarga Pasong, dan pihak lainnya adalah asosiasi barang antik Dacia kita. Namun keluarga Pasong memiliki koleksi yang sangat luas. Dan asosiasi barang antik mungkin sedikit kalah saing. Jika Tuan Yi dapat membantu asosiasi barang antik Dacia
dan memenangkan kompetisi tersebut. Maka menjemput Xiao Xiao tentu bukan masalah sama sekali. Itu sulit. Sesulit menggapai langit. Meskipun Tuan Yi brilian, dia pasti tidak bisa bersaing dengan keluarga Pasong. Ini terlalu sulit. Tidak. Bukan berarti kita tidak punya kekuatan untuk melawan. Tuan Yi mohon pertimbangkan ini dengan hati-hati. Jika kau kalah dalam taruhan ini, bukan hanya kau akan kehilangan Xiao Xiao, tetapi kau juga akan sepenuhnya menyinggung Asosiasi Barang Antik Dasia. Mengenai pertaruhan berisiko tinggi ini, aku punya keyakinan penuh. Kompetisi penilaian harta karun yang diadakan oleh keluarga Pasong dan Asosiasi Barang Antik Dasia menjadi pusat perhatian semua orang. Kabarnya kompetisi ini menggunakan format best of 5, namun Asosiasi Barang Antik Dasia sudah kalah 2 ronde berturut-turut. Presiden, apakah Anda percaya diri bisa melakukan pembalikan keadaan? Tenang saja, bagaimana mungkin Asosiasi Barang Antik Dasia kita lebih rendah daripada keluarga Pasong? 2 ronde pertama kami sengaja kalah. Benar-benar layak menjadi presiden kami. Sekarang mari kita lihat ronde ketiga. Ronde ketiga adalah penilaian kaligrafi. Kami mengundang Kepala Jadoli. Asosiasi Barang Antik Dasia bukanlah apa-apa. Jadoli, jangan terlalu sombong. Kami tidak akan kalah di ronde-ronde tersisa. Sungguh lelucon. Jushi Tai, sepertinya Kepala Jadoli benar-benar datang dengan niat agresif. Tidak disangka dia benar-benar mengeluarkan harta karun seperti itu. Jushiti bernilai lebih dari 1 miliar. Keluarga Pasong, mereka benar-benar berkantong tebal. Semuanya berakhir. Bahkan sang presiden sendiri tidak berani membuka gulungan di tangannya. Mungkinkah Asosiasi Barang Antik Dasia, kita yang terhormat, akan kalah dari keluarga kecil Asin? Presiden Xia, bukankah Anda dikenal memiliki segudang pengetahuan? Jadi mengapa Anda sekarang buntu? Hanya itukah kemampuan Anda? Jadoli, jangan terlalu sombong. Aku tentu punya modal untuk bersikap angkuh. Hari ini, dari 5 kategori dalam pertarungan harta karun, kau sudah kalah The dariku film dalam was barang perunggu translated and narrated by M. Media. dan barang tembikar ungu. Untuk 3 sisanya kaligrafi lukisan giok dan porselen. Mustahil bagimu untuk menang. Semua ini adalah harta karun tertinggi Dasia kita. Kau hanyalah seorang pencuri. Sejak zaman dahulu, mereka yang memiliki kemampuan lan yang berhak memilikinya. Pasti ketua Xia bahkan. Tidak mengerti bukan? Siapapun yang bisa mengalahkan Jadoli akan kuberikan posisiku sebagai presiden. Presiden Xia benar-benar mempertaruhkan segalanya untuk ini. Posisi Presiden Asosiasi Barang Antik Dasia. Siapa yang tidak tergiur? Tapi tergiur tidak berarti apa-apa. Apa kau pikir bisa menang lelang harta karun melawan keluarga Pasong? Atau aku akan menyumbangkan 5 harta pusaka ini kepada Asosiasi Barang Antik. Dan posisi ketua ini, biar aku pertimbangkan dulu. Mungkinkah kita benar-benar akan kalah hari ini? Aku bisa melakukannya. Menyingkir. Anak muda, ini bukan tempat untuk mencari perhatian. Ketua Xia, apakah Anda tidak ingat Rushi? Gadis kecil dari Azure International, bagaimana kau bisa sampai ke sini? Saya datang untuk merekomendasikan Tuan Yi yang ada di sini bersama saya untuk mewakili Asosiasi Barang Antik Dasia dalam pertempuran harta karun.
Gadis kecil. Bahkan jika kau menggunakan seluruh sumber daya Azure Internasional, kau tetap tidak akan sebanding dengan keluarga Pason. Apalagi temanmu dari sini. Pertempuran harta karun ini. Semua salahku karena terlalu ceroboh. Tetua Xia, Anda tidak boleh meremehkan Tuan Yi. Dialah orang yang menemukan guci gigusi turun gunung. Tidak disangka dia bisa menemukan porselen biru putih Yuan terbaik. Menarik. Tetua Xia, aku bersedia mewakili Asosiasi Barang Antik Dacia dalam pertarungan harta karun. Jika aku kalah, guci gigusi turun gunung itu akan kuberikan secara cuma-cuma. Dan jika kau menang, Aku hanya berharap Presiden Xia bisa mengabulkan satu syaratku. selama kau bisa menang, jangankan mengabulkan satu syaratmu. 10 syarat pun. Atau bahkan mengambil posisi Presiden Asosiasi Antik Dacia. Semuanya akan ku setujui. Ucapanku sudah pasti. Saya Xia Chongqing selalu memegang teguh janji saya. Xia Chunqie. Kau benar-benar telah menjadi orang tua pikun yang bodoh. Berpikir bahwa kau akan membiarkan anak ingusan turun tangan untukmu. Bahkan jika Xiao Yi kalah, jangan biarkan Asosiasi Barang Antik Dacia kita kalah dengan memalukan. Tenang saja Tetua Xia. Pertandingan ini sudah pasti dimenangkan. Semangat Tuan Yi. Kalahkan orang sombong itu. Nah, apakah kau tahu nilai sebenarnya dari Joshiti, sehingga kau berani datang ke sini dan menantangku? Aku sangat paham. Jushiti adalah satu-satunya karya tinta yang tersisa dari salah satu dari 8 master dinasti Tang dan Song, dan nilainya tak terhingga. Mengetahui hal itu kau masih berani naik ke panggung. Anak sapi baru lahir tak takut harimau. Namun bagaimana jika aku bukan seekor anak sapi, melainkan seekor harimau sejak awal? Tunjukkan gulungannya. Para master besar mendeskripsikan karya ini sebagai bagaikan burung phoenix yang membubung dan naga yang menari, seolah tercipta secara ajaib. Mungkinkah ini? Satu-satunya karya otentik penyair abadi, Xiaoyang Taiti. Luhur dan anggun. The film was Mengalir seolah translated memiliki aura and surgawi. narrated by M Media. Ini asli. Ini asli. Tidak disangka Tuan Yi benar-benar menemukan benda ini. Memenangkan ronde ini sudah pasti. Bagaimana mungkin? Karya ini belum pernah muncul di dunia sebelumnya. Bagaimana mungkin? Itu ada di tanganmu. Kalian para barbar, yang secara tidak sengaja menemukan beberapa harta karun. Bagaimana kalian paham kekuatan Dacia? Bagus sekali, sungguh bagus sekali. Tuan Yi Tom melakukan pekerjaan yang luar biasa. Tuan Yi benar-benar telah mencurahkan hati dan jiwanya untuk mencari Xiao Xiao. Jangan merayakannya terlalu dini. Jushiti adalah sampai hari ini kaligrafi paling berharga di dunia. Ini dianggap seri. Itu hanya karena Xiaoyang Taiti baru saja ditemukan hari ini. Satu berasal dari salah satu dari 8 master dinasti Tang dan Song. Yang lainnya berasal dari penyair abadi Dacia kita. Mana yang lebih tinggi atau lebih rendah? Sekilas pun sudah jelas. Saya dengan ini mengumumkan selamat kepada Asosiasi Barang Antik Dacia karena telah memenangkan ronde kaligrafi. Jadoli, apa kau sudah paham sekarang? Apakah aku ini anak sapi atau harimau? Itu hanya kemenangan yang beruntun. Untuk apa kau begitu angkuh? Kau sama sekali tidak akan memenangkan 2 ronde berikutnya. Kita lihat saja nanti. Ronde keempat adalah penilaian Giok. Presiden Xia. Belum terlambat untuk menyerah. Begitu kedua belah pihak menunjukkan barang giok mereka nanti, kau akan kalah lebih parah. Tuan Yi, kau sudah melakukan cukup baik. Setidaknya, kau telah membiarkan Asosiasi Antik Dacia kita memenangkan 1 ronde. Nanti,
Kau bisa mengalah saja. Menyerah. Tenang saja. Aku akan menghormati syarat-syaratmu. Mengenai giok tersebut, koleksi milik keluarga Pasong itu praktis, tak terkalahkan. Tetua Sia. Kami orang-orang Dacia tidak pernah memiliki tradisi mundur sebelum bertarung. Tapi, Tetua Sia lihat saja. Mereka tak akan menyerah sampai melihat sungai kuning. Harta karun tertinggi, kubis giok. Jaduli, apa kau tidak punya rasa malu? Ini adalah permainan yang sudah ditakdirkan untuk kumenangkan. Kenapa aku harus melepaskannya? Kau, Presiden Lee, apakah kubis giok ini benar-benar berharga? Sangat berharga. Jangan tertipu oleh ukurannya yang kecil. Nilainya bahkan lebih besar daripada jus sitai tadi. Kubis giok. Nah, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Satu-satunya hal yang aku sesali adalah pencuri sepertimu telah menjarah begitu banyak harta karun Dacia kami. Mengenai siapa yang menjadi singa dan siapa kelincinya, kita lihat saja sebentar lagi. Tunjukkan giok itu. Kalau Presiden Lee, mengapa semua orang berpikir Tuan Yi akan kalah? Giok berbeda dengan benda lain. Nilainya sering dinilai hanya dari ukuran dan bahannya saja. Giok yang dipersembahkan Tuan Yi jauh lebih kecil daripada kubis giok. Namun aku yakin Tuan Yi akan menang. seorang pemuda harus percaya diri. Tapi jangan membabi buta. Saya belum pernah mendengar ada giok sekecil itu yang beredar di dunia yang bisa melebihi nilai kubis giok itu. Nah, apa kau sudah menyerah pada dirimu sendiri? Jangan khawatir. Dacia telah berhasil memenangkan satu ronde. Jadi kita tidak akan kalah telak. Kalau begitu aku harap kau masih bisa tertawa sebentar lagi. Sebuah segel kekaisaran. Sekarang kau kalah lebih menyedihkan lagi. Nah, kau telah mencorang wajah. Perdagangan barang antik Dacia. Kau berani mengeluarkan segel The film kekaisaran. was translated Apa and kau tahu narrated by M Media. betapa pasaran dan tidak berharganya barang itu? Sungguh bodoh. Nak, jika kau tidak percaya, mari kita bertarung. Jika segel kekaisaranmu ini bisa melampaui kubis giok milikku, maka aku Jadoli akan dengan senang hati menyerahkan harta ini. Taruhan senilai lebih dari 2 miliar. Baiklah, hari ini akan kubuat kau mengerti bahwa kekalahanmu memang pantas. Nak, kau bahkan belum mengatakannya. Tidak perlu banyak bicara. Tidak ada kemungkinan aku kalah. Diperintahkan oleh surga, semoga makmur selamanya. Semoga makmur selamanya. Mungkinkah Prasasti ini sangat familiar. ini sebenarnya adalah yang telah lama hilang? Segel Raja Qin. SUB. Heshibi. Heshibi ini benar-benar Heshibi. Status seperti apa sebenarnya yang dimiliki pria ini hingga mampu mengeluarkan 2 harta karun tingkat atas secara beruntun? Dia sendirian berhasil mengalahkan 2 harta karun tertinggi keluarga Pasong. Benar-benar tidak terbayangkan. Jadoli. Sudah kubilang tidak ada kemungkinan kau menang. Percaya padaku sekarang. Palsu giok itu palsu. Bagaimana segel Raja Qin bisa ada di tanganmu? Kau hanyalah anak ingusan. Bagaimana mungkin kau bisa mengeluarkan 2 harta karun tingkat atas sekaligus? Sudah kukatakan. Dacia itu luas dan dalam. Barang antik yang kau agungkan sebagai harta karun di mataku tidak layak untuk disebutkan. Ronde kelima. Cepat-cepat mulai ronde kelima. Selamat kepada Asosiasi Barang Antik Dacia, karena telah memenangkan penilaian giok. Namun sebelum kita memulai ronde kelima, Kepala Keluarga Pasong, mohon penuhi komitmen Anda. Kau. Presiden Yang,
Tolong urus ini untukku. Bawa kembali besok. Dan letakkan di meja makan sebagai pajangan. Kau. Kubis giok senilai 2 miliar. Dan kau justru menjadikannya pajangan. Itu memang selalu hanya pajangan. Dari segi warisan budaya, dari segi nilai, dan dari segi kualitas serta tekstur. Nilainya bahkan tidak sampai 1/10 dari segel Raja Qin. Bagus. Kau anak yang baik. Bagus sekali Tuan Ye. Memilikimu adalah berkah bagi Dacia. Aku sama sekali tidak akan kalah di ronde kelima. Aku sudah mendengarmu mengatakannya. 3 kali sekarang. Jika aku menang 1 runde lagi, aku bisa membawa Xiao Xiao pulang. Aku harap Wan Qiu tidak menunggu terlalu lama di rumah. Ronde kelima adalah untuk porselen. Porselen adalah apa yang benar-benar merepresentasikan puncak antik Dacia. Saya harap Tuan Ye tidak akan mengecewakan saya. Ini telah menjadi penilaian harta karun yang sungguh memukau. Aku menantikan ronde terakhir. Aku penasaran harta apa yang akan mereka keluarkan masing-masing. Awalnya aku berniat memberi sedikit muka pada Dacia. Jadoli, apakah porselen keluarga pasangmu benar-benar hanya sebanyak ini? Jangankan Tuan Ye, saya pun pasti bisa mengalahkanmu. Benarkah begitu? Apa kau sanggup menangani harta karun tertinggi ini? Semuanya sudah berakhir. Semua usaha kita sia-sia. Saya benar-benar tidak menyangka keluarga Pasong menyembunyikan harta karun tertinggi ini. Dalam kompetisi penilaian harta karun ini, kita benar-benar akan kalah. Presiden Li, harta apa sebenarnya ini? Cangkir ayam. Cangkir ayam. Tapi aku ingat, saat Tuan Yi tiba, dia membawa guci gigusi turun gunung. Dia membawanya. Mungkinkah harga guci itu lebih rendah daripada cangkir ayam? Ini sedikit lebih rendah. Kita sudah sangat dekat. Sangat dekat untuk menang. Pada akhirnya, kita tetap tidak bisa terhindar dari kekalahan. Sebuah kompetisi penilaian harta karun berdasarkan barang antik Dacia, dan tak disangka Dacia kita justru kalah dari klan asing semata. Sungguh ironis. Kekalahan tipis. Keramik dukai cangkir ayam dari masa dinasti Chenghua. Nah, apa yang kau miliki untuk menandingiku? Tuan Yi, tolong keluarkan guci gigusi turun gunung. Keluarkan saja. Jika kita harus kalah, mari kita kalah dengan terhormat. Suamiku, kau harus berusaha sebaik mungkin. Apakah kalian semua berpikir aku sudah kalah? Tuan Ye, jika kau sudah kalah, dia sudah. Kau tidak perlu terlalu menyalahkan diri sendiri. Benar, Tuan Yi. Kami semua akan membantumu. Xiao Xiao adalah gadis yang manis. Dia pasti akan baik-baik saja. Aku ingin melihat bagaimana kau nak berencana membalikkan keadaan kali ini. Di dunia ini, tidak ada porselen yang lebih berharga daripada cangkir ayam. Lagi pula yang kau miliki saat ini hanyalah guci guiguzi turun gunung. Siapa bilang yang kupunya? Hanyalah guci guiguzi turun gunung itu. Tunjukkan hartanya. Ye Dingtian, hentikan perlawanan sia-siamu. Terima nasibmu. Jadoli. Ini ronde terakhir. Mengapa kita tidak bertaruh? Kau orang Dacia yang licik. Aku tidak bertaruh. Jika porselanku kurang berharga dibanding cangkir ayam milikmu, maka aku akan menyerahkan barang ini bersama dengan guci guigusi turun gunung, segel Raja Qin, kubis giok, dan Sang Yang Taiti kepadamu. Baiklah, aku terima taruhan itu. Aku akan mempertaruhkan semuanya. Saya penasaran, apakah anak ini bisa mengejutkan saya sekali lagi?
maka hari ini akan kubiarkan kau melihatnya sendiri. Porselen Dacia jauh lebih dari sekadar cangkir ayam. Ini adalah vas berputar. Vas berputar keberuntungan dan kelimpahan. Harta karun nasional tertinggi. Sungguh harta karun nasional tertinggi. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Kita menang. Jadoli, apa kau sudah yakin sekarang? Aku menghabiskan 4 miliar untuk cangkir ayam itu. Bagaimana mungkin kau masih bisa membalikkan keadaan? Bagaimana ini bisa terjadi? Sudah kubilang sejak lama. Harta karun agung Dacia milikku tak terbatas. Pandanganmu saja yang terlalu dangkal. Selamat kepada barang antik Dacia, karena telah memenangkan ronde kelima, yang juga merupakan ronde terakhir. Mari kita ucapkan selamat kepada barang antik Dacia, karena telah memenangkan kompetisi penilaian harta karun ini. Tuan Yi, Anda luar biasa. Aku tahu kau pasti bisa. Tuan Yale, kau benar-benar mengesankan. Apakah kau bersedia menjadi Presiden Asosiasi Antik Dacia? Tuan Yi, terimalah. Jika kau menjadi presiden Asosiasi Barang Antik Dacia, kekayaan dan prestis tidak akan ada habisnya. Hanya ada keuntungan tanpa kerugian. Tetua Xia, satu-satunya tujuanku datang ke kompetisi ini adalah satu hal, untuk menyelamatkan putriku, Xiao Xiao. Tuan Yi, kau harus memikirkan ini matang-matang. Jika kau menjadi presiden, akan ada banyak cara untuk menyelamatkan putrimu. Tapi itu berarti jauh lebih sedikit waktu yang dihabiskan bersama keluargamu. Tuan Yale, aku berjanji padamu. Bukti mengenai pihak domestik tertentu yang bersekongkol dengan keluarga Pasong, sebagian besar telah dikumpulkan oleh pihak berwenang terkait. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk menutup jaring. Terima kasih Tetua Xia. Selamat Tuan Yi. Tuan Yi, semoga keluarga Anda segera bersatu kembali. Anak muda zaman sekarang, berapa banyak yang masih bisa memegang teguh niat awal mereka? Bekas luka. Apakah gadis itu sudah dikirim pergi? Tidak. Perbatasan tiba-tiba ditutup. Kami tidak bisa mengeluarkannya. Bagus, pergilah dulu, sisanya biar kutangani. Tuan Yale, kasus besar perdagangan anak lintas negara ini telah dipecahkan. Namun kami belum menemukan gadis bernama Xiao Xiao. Bagaimana bisa begitu? Xiao Xiao jelas-jelas diletakkan ke dalam kendaraan keluarga Pasong. Hanya ada satu The kemungkinan, film was dan itu adalah translated and bahwa dia belum narrated dibawa by melintasi M perbatasan. Media. Gawat. Tuan Yi. Lili baru saja menelpon. Yi Dingtian, jika kau ingin menemukan istri dan anakmu, pulanglah sendirian. Jika tidak, aku akan menyingkirkan mereka kapanpun aku mau. One kill. One kill. One kill. Bodoh. Di mana istriku? Aku sedang bicara padamu. Jawab aku, di mana istriku? Istrimu ada di bengkel jahit terbengkalai. Bengkel jahit terbengkalai. Mengapa kau mempersulitku dan Xiao Xiao? Aku. Jika kau ingin bertanya, tanyakan pada priamu. Xiao Xiao, jangan takut. Ayah akan segera menyelamatkan kita. Berisik sekali. Priamu bahkan belum datang sampai sekarang. Dia pasti ketakutan. Pria, mereka semua sampah. Berhenti. Wan Qiu, Xiao Xiao, jangan takut. Aku akan segera menyelamatkan kalian berdua. Dengar ya. Mereka berdua sekarang ada di tanganku. Jangan harap kau bisa menyelamatkan mereka. Apa bedanya bagiku sekarang? Apakah aku dipenjara atau tidak? Setidaknya kau punya kebebasan sekarang. Aku tidak butuh kebebasan. Aku hanya ingin menjadi orang kaya seumur hidupku. Semua ini salahmu. Ini semua salahmu. Baiklah. Baiklah, ini semua salahku. Tenanglah dulu. Tunggu. Yi Dingtian, apalagi yang ingin kau katakan? Tak kusangka, setelah semua penderitaan ini, aku akan berakhir dalam situasi seperti ini. Lili, kau hanya ingin membalas dendam padaku, bukan?
pria yang lisik. Bahkan sekarang, kau masih bersandiwara. Lili, kau bisa membiarkan Wan Qir dan Xiao Xiao pergi sekarang. Aku akan menyerah tanpa perlawanan. Itu bukan urusanmu. Yi Dingtian, kau pantas mati, seluruh keluargamu pantas mati. Wan Qir, Xiao Xiao, Ayah, jangan khawatir aku. Aku akan baik-baik saja. ayah, Jangan khawatir. Xiao Xiao dan aku tidak takut. Sekarang keluarga kita yang bertiga akhirnya bersatu kembali. Istriku, pastinya sekarang kau percaya apa yang kukatakan padamu. Aku percaya padamu. Aku selalu percaya padamu. Istriku, aku ingat saat kita menikah. Kita bahkan tidak mengadakan upacara pernikahan. Aku benar-benar telah menyakitimu. Setelah aku pulih, aku pasti akan memberikanmu pernikahan yang paling mewah dan sempurna. Dingtian, ayah, Dingtian, ayah, Dingtian. ayah, Bangun Dingtian. ayah, Presiden Yi, Presiden Yi, Presiden Yi, Presiden Yi, Presiden Yi. Presiden Yi. Presiden Yi, bangun Presiden Yi. Aku. Apakah itu semua hanya mimpi? Presiden Yi, upacara pemotongan pita bahkan belum dimulai. Dan Anda pingsan. Ambulans sudah dalam perjalanan. Jadi itu benar-benar hanya mimpi. The film was translated and Siap narrated Xiao by Wan Qiu. M Media. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Presiden Yi, apakah Anda baik-baik saja Presiden Yi? Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, acara yayasan itu belum dimulaikan. Ya. Semuanya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu. Grup Internasional Tianhao. Mulai hari ini, saya mendirikan yayasan Xiao Xiao Wan Qiu. Kami akan berinvestasi 10 miliar setiap tahun untuk memberikan bantuan bagi penyandang disabilitas dan anak-anak yang diculik.